sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan pada ibadah pembukaan, ibadah triwulan dari persekutuan remaja dan muda Persebulung GKPA Batam. Kita akan baca dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga ayat 32. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum memberi kesempatan sebelum padam kemarahan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dengan keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang telah berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Horas bagi kita semua. Horas. Masih kurang semangat. Horas. Baru dia semangat. Nah, poso remaja itu identik dengan jil, semangat. Jadi kalau tema kita berani tampil beda, maunya energi positifnya kelihatan. Kita bukan orang yang tanda petik loyo, tapi orang yang punya potensi keluar dari kehidupan yang lama, sehingga nanti kehidupan yang baru tampak nyata, terlihat jelas dari kita. Jadi kita sebagai remaja dan naposo memang berpotensi. Saya ulangi, kita remaja dan naposo berpotensi hidup dalam
tanda petik dunia yang kotor. Karena ketika kita melihat contoh di sekitar kita, atau kita melihat teman kita, atau kita mungkin melihat di media sosial, atau di YouTube, di TikTok, ada perbuatan-perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita lebih cenderung meniru yang seperti itu daripada meniru yang baik yang akan menjadi trademark kita. Mengapa? Karena tidak ada VT atau film atau sinetron yang membuat teladan. Ceritanya bagus sehingga banyak orang menonton. Gak ada itu. Yang banyak dipertontonkan ialah pencurian, perampokan, pembunuhan, atau Dracula, babi ngepet, hantu-hantulah. Tidak ada film keluarga bahagia. Yang ada film selingkuh. Selingkuh 1, selingkuh 2, selingkuh 3. Pembunuhan berantai. Sehingga tidak ada yang menjadi teladan kita kalau kita mau searching di YouTube atau video-video orang yang menggambarkan hidup bahagia. Sehingga mungkin kita tidak berpotensi hidup bahagia, hidup baik. Cobalah lihat koran-koran. Kalau judulnya baik, tak dibaca orang. Tapi kalau dibuat judulnya, tadi malam seorang perampok melibas polisi ketika tugas, itu langsung dibaca. Itu siapa itu? Di mana itu? Kita cari itu di mana itu orang yang seperti itu. Tapi kalau dikatakan seorang bapak-bapak menolong anak kecil yang kelaparan di pinggir jalan, langsung kita abaikan itu. Nggak mau kita baca itu, nggak mau kita mendalami siapa. Akhirnya potensi kita sebagai remaja atau naposo lebih pada negatif. Coba kalau saya tanya ini sekarang ini, remaja dan naposo, ada yang punya Facebook? Pastilah ya. Ada punya Instagram? Pasti. Ada punya TikTok? Wah, pastilah. Hai guys, gitu kan. Tetapi pertanyaan saya begini, siapa yang mencari TikTok yang renungan harian gitu? Ada? Gak ada. Gak ada yang cari renungan harian atau YouTube khotbah. Tak ada. Saya pastikan itu tak ada. Tapi kalau siapa yang mencari cewek-cewek cantik atau laki-laki ganteng, semua itu pada cari. Semua habis waktunya men-scroll, hanya cari yang aneh-aneh, yang cantik-cantik, yang membuat keributan. Tidak pernah mencari firman Tuhan. Kalau ada renungan hari ini langsung sering tak dibaca, dilewatkan. Itu sebab tadi berani tampil beda itu menjadi tema pengantar pertama ibadah triwulan kita. Kalau dikatakan tadi berani tampil beda, berarti kita harus berani tidak seperti remaja naposo masa kini. Apa itu? Dalam teks yang kita baca tadi ada 3 langkah menjadi beda. Bagaimana remaja naposo ulung supaya nanti pulang dari gereja ini tampil beda. Kita belajar. Ayo, langkah yang pertama ialah memutus rantai kesia-siaan. Ayat 17-19, kalau kita baca tadi ayat 17-19 itu kesia-siaan. Coba kita lihat ayat 17. Sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pengertiannya gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Kebodohan yang ada dalam mereka karena kekerasan mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu
dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Nah, sekarang supaya kamu tampil beda, katakan pada dirimu, saya memutuskan rantai kesia-siaan. Berarti kita tidak bertindak bodoh lagi, tidak berpikiran jahat lagi, tidak men-scroll yang buruk di TikTokmu, tidak membaca bacaan yang mengerikan di dunia media sosial, dunia maya. Tapi perlulah imbangi dengan membaca firman Tuhan. Kalau saya tanya hari ini siapa yang baca firman Tuhan hari ini? Satu ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang dari 250 orang. Berapa persen itu? Bagaimana kita mau tampil beda menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pengikut Kristus, tapi tak pernah baca firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita hari demi hari. Seorang remaja yang ingin tampil beda, yuk putuskan kesia-siaan, tapi bangunlah hidup yang bermanfaat, mengenal Kristus dalam ayat yang ke-20. Ayat 20, tetapi bukan demikian, kamu belajar mengenal Kristus. Jadi jangan belajar mengenal dunia yang jahat ini. Jangan belajar mengenal dunia yang sia-sia ini. Maka berkatalah pada dirimu, hari ini, malam ini, aku memutuskan hidup yang sia-sia, tapi belajar hidup kekal. Coba kita bilang dulu seperti itu. Mulai malam ini ya, katakan pada dirimu, aku memutuskan hidup yang sia-sia. 3 ya. Aku memutuskan hidup yang sia-sia. Dari perkataan masuk ke pikiran, dari pikiran jadi aksi. Katakan pada dirimu, hey Ramli, jangan lagi hidup sia-sia. Hentikan pikiranmu yang bodoh. Hentikan pikiranmu yang kotor. Hentikan perkataanmu yang kotor. Mari hari ini kau belajar mengenal Kristus. Maka ambillah kitab sucimu, bacalah satu ayat satu hari. Mengenal Kristus. Maka kamu tampil beda. Setiap mau pergi sekolah, mau pergi kerja, mau pergi main, ambil kitab suci, baca dulu 1 ayat. Berarti kamu sudah tampil beda. 3 bulan depan, siapa tuan rumah lagi nih? Pengurus Zaitun. Nah, misalnya 3 bulan depan kalian mau datang ke Zaitun, ambil Alkitab, baca dulu teks hari ini, baru datang ke sana, gitu. Supaya belajar mengenal Kristus, memutuskan kesia-siaan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, belajar mengenal Kristus, sebuah metamorfosis. Ayat 20, saya sudah bacakan tadi. Belajarlah mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu yang kedua, belajar mengenal Kristus. Jadi katakan pada dirimu, ayo belajar mengenal Kristus. Ayo kita sama-sama ucapkan, ayo belajar mengenal Kristus. Jadi kalau kita ingin pacaran, ada orang yang cantik ganteng, supaya dia bisa menerima saya, atau saya bisa menembak dia, berarti kita pelajari dia dulu. Apa makanan kesukaannya, apa minuman kesukaannya, baju warna apa kesukaannya, hobinya apa, kata-kata yang dia sukai apa. Kita pelajari sehingga dia nempel ke kita. Ini kita mau menembak dia, hidupnya tidak kita pelajari.
Ketika kita ngomong di sampingnya nggak nyambung. Lalu dia berkata, ini kawan ini siapa ini? Nggak kenal aku. Aduh, bosan kali pun duduk di sampingnya kayak gitu kan. Tidak ada tips, trik yang kita buat supaya gebetan kita itu senang ke kita. Iya kan? Minimal kita mandilah sebelum jumpa kan. Ambil parfum yang 1 kilometer udah tertarik melihat kita kan. Apalagi setelah di samping kita, maunya duduk 3 jam. Tapi kalau mau badan kita menyengat, duduk 1 detik aja, bang, aku permisi pulang ya. Besok-besoklah kita ketemu katanya. Itu berarti mengenal Kristus supaya kita tampil beda. Kenal dulu Kristus, baca tentang Dia. Kalau malas milih buku yang tebal-tebal, baca buku yang tipis-tipis. Di internet ada itu. Siapa Yesus? Baca nanti banyak situ menjelaskan. Mau YouTube ada siapa Yesus? Klik Yesus. Nanti ada penjelasan tentang Yesus. Supaya apa? Kita terbangun dalam pikiran kita terjadi metamorfosis. Pikiran yang kotor, pikiran yang bodoh, pikiran yang jahat diubah Kristus melalui pengenalan kita terhadap Kristus. Itu langkah kedua. Langkah pertama tadi apa? Berarti tidak on dengan saya ini. Kalau tampil beda itu harus ingat loh. Bagaimana kita mau tampil beda kalau tidak ingat apa yang sedang kita pelajari? Tampil beda itu bagaimana caranya? 1, memutuskan kehidupan yang sia-sia. Yang kedua, ayo mari mengenal Kristus. Yang ketiga apa? Tampil beda dalam keseharian. Ini yang paling penting. Kalau ada kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, yang paling bagus selain yang 3 itu, kecerdasan keugaharian. Apa artinya kecerdasan keugaharian? Kecerdasan keseharian. Ada banyak orang IQ-nya bagus, EQ-nya bagus, SQ-nya bagus, tapi keseharian, beban berat bagi orang tua, toksik bagi teman-temannya, orang yang membebalkan. Bangun pagi aja dibangunkan orang tuanya mulai jam 5 pagi, baru kelar jam 7 pagi, 2 jam. Itu toksiknya. Tidak orang yang tampil beda. Kepar guru Malua saya katakan, sukses dimulai dari tempat tidurmu, bukan dari IQ. Maksudnya apa? Dimulai dari tempat tidur. Anda bangun, lipat selimutmu, bersihkan spraymu, harus bersih kamarmu, baru itu sudah sukses pertama. Siapa yang bangun pagi hari ini melipat selimutnya? Wah, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau mau sukses, tampillah beda. Kalau belum lipat selimutmu, besok lipat selimutmu. Lalu orang tua, hari apa ini? Oh, baru pulang dari Naposebulung Resort. Tampil beda bukan? Tunjukkan kamu tampil beda. Kecerdasan keugaharian, kecerdasan keseharian. Kalau dipanggil, dengar. Anak-anak sekarang dipanggil sekali, 2 kali, berkali-kali tak dengar. Kupingnya tumpat. Jadi tuli walaupun lubangnya besar-besar. Nah, ambilkan dulu sapu. Ntar mah 1 kali. Nah, ambilkan dulu sapu. Ntar mah 2 kali. Lalu maknya bilang 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1500 kali. Baru lari dia. Itu zaman sekarang. Tidak cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Makanya anak-anak sekarang generasi avatar. Apa-apa bentar. Ya, bentar. Ya, bentar. Itu bukan anak yang tampil beda.
Anak yang tampil beda, hidup cerdas dalam keseharian. Nah, ambil dulu sapu, yes, langsung ambil sapu, kasih ini mah. Lalu dibilang mamanya, sapu dulu nak. Yes, siap, sapu, kerjakan. 86, laksanakan. Itu. Ini anakku ini kok berubah sekali hari ini. Terjadi tampil beda. Mau tampil beda? Ya besoklah dilihat orang tuamu. Aku nggak lihat. Kalau mau tampil beda, katakan dalam dirimu, aku mau tampil beda Tuhan. Maka caranya cerdas dalam keseharian. Disuruh apapun pekerjaan di rumah, segera laksanakan. Kalau kita melakukan itu sesuai dengan kehendak orang tua kita, jangan minta uang jajan, dikasih jajan tambahan itu. Jangan minta uang pulsa, ditanya orang tua, pulsamu berapa gigabyte lagi nak? Mau ku tambah. Nah itu. Karena apa? Dilihat kita cerdas dalam keseharian. Tapi kalau setiap hari bangun pagi 2 jam membangunkan, makan 1 jam, mau ke sekolah 1 jam, minta mak tambah uang pulsa. Apa kau bilang? Habislah perang antara Israel melalui dan Iran itu. Tak gencatan-gencatan senjata lagi. Itu tampil beda itu dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus ini. Sehingga dalam kehidupan keseharian kita sebagai remaja dan apostol ulung GKPA, kita punya tampil beda. Nah sekarang apa yang hendak kita renungkan dari teks ini? Sehingga nanti selain yang 3 langkah tadi cara supaya tampil beda, yang pertama tadi apa? Wah sudah banyak mengingat berarti memutuskan hidup yang sia-sia. Yang kedua, yuk belajar mengenal Kristus. Yang ketiga, tampil dalam keseharian yang cerdas. Jadi anak baik. Kata-kata kita bukan kata-kata kotor. Bukan kata-kata yang menyakitkan. Bukan kata-kata yang membuat emosi, tapi kata-kata kita damai. Orang lain senang, Tuhan apalagi senang ke kita. Berarti remaja dan sebelum GKPR Sepatam ini tampil beda memulai persekutuannya 2026. Nanti lihatlah pengurus apa sebelum ngerasot ya. Setiap kita bertemu bagaimana ini, tampil beda atau masih manusia lama. Nanti lihatlah cara komunikasinya, lihatlah perkataannya. Sekarang apa yang kita renungkan, kita bawa pulang dalam persekutuan kita ini. Yang pertama, beranilah berkata tidak pada tren yang merusak. Saya ulangi, beranilah berkata tidak pada tren yang merusak. Di zaman ini ada banyak sohib kita, kolega kita, teman kita, VT, YouTube yang mengajak kita merusak iman kita, merusak perilaku kita, merusak tutur kata kita, merusak etika kita, merusak pergaulan kita. Katakan no, tidak, saya tidak mau. Jangan, ayo ke sana. Hari ini kan kita gabungan di Batam. Ayolah kita ke Nagoya. Katakan no, saya mau sermon gabungan. Itu sudah tampil beda. Tapi kalau diajak, ayo ke Nagoya, ayolah. Nanti di situ kita main ya. Berarti Anda masih manusia lama. Harus berani berkata tidak. Ketika diajak untuk kegiatan yang tidak mengenal Tuhan. Ketika diajak untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan. Menjauhkan diri kita dari teman-teman Naposo Bulung, remaja. Katakan no, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari pola hidup yang menghalalkan segala cara demi promosi hidup kita. Supaya kita misalnya tampil hebat, sukses, kita kaya, kita dipandang orang, tapi kita mengikut orang sana sini, melakukan tindak jahat, itu bukan orang yang tampil beda. Tapi bagaimana
pola hidup kita haruslah mencari kehidupan yang halal. Berarti kalau di sekolah ada ujian akhir sekolah, janganlah mencontek. Karena mencontek itu tidak membuat Anda sukses. Ada banyak orang ketika menjelang ujian, gini-gini dia. Nggak ada gunanya lagi itu. Orang mau ujian, setelah 1 minggu disebut dengan minggu tenang. Setelah kita belajar jauh sebelum ujian, supaya apa? Otak kita fresh. Jangan ujian ketika otak kacau balau. Tapi mau ujian, istirahatlah, makan enak, makan vitamin-vitamin supaya otak kita fresh. Karena kita sudah belajar jauh hari. Lalu ketika ujian, kita hanya mengeluarkan peluru-peluru jawaban yang telah kita siapkan sebagai senjata kita menghadapi ujian. Jangan pas mau ujian baru komat kami mulut kita. Enggak masuk lagi itu, enggak masuk. Kau ingat sebentar, besok lupa. Enggak mungkin. Tapi ketika kau pulang dari sekolah, baca lagi di rumah, ulang-ulang. Pulang sekolah, ulang-ulang, latih, ulang-ulang, latih. Maka ketika ujian, istirahatlah 1 minggu. Istirahatlah, tenangkan otakmu supaya fresh. Orang seperti itulah orang yang tampil beda dan sukses. Jadi jangan anggap sukses itu hanya tipu-tipu, buat contekan, pinjam pikiran orang dengan lihat kiri kanan, pakai call friend pula lagi. Itu bukan orang tampil beda. Yang ketiga, jadilah pembawa damai di media sosial. Karena kita sekarang banyak mengadu, memposting status kita di media sosial. Di status WA, status Instagram, status di mana-mana. Hari ini aku kecewa. Si dia tak menyaut saya. Aduh, ngapain? Selesaikan berdua aja itu. Jangan dibuat ke media sosial. Nanti datang temannya, kan sudah kubilang dulu jangan pacaran sama dia. Memang begitunya itu. Ah, itu kan hancur lebur lah. Jangan. Biarlah kau dan Tuhan yang tahu itu. Jangan curhat di media sosial, tapi bawa damailah di media sosial. Kirimkan Matius 5 ayat 5 bang, baca bang, gitu. Kirim messenger, baca Tawaris 1 Tawaris 1 16 ayat 7, gitu aja. Artinya bawa damai di media sosial, jangan bawa perseteruan di media sosial. Lalu yang keempat, bangga dengan identitas sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita pengikut Kristus, kita remaja Naposo Bulung, banggalah. Jangan malu. Di mana kau dek? Remaja di mana? Iya bang. Nggak malu. Katakan saya remaja Naposo Bulung DKPA Aviari, remaja Naposo Bulung Jaitun, Jericho, diaspora, bangga dong sebagai remaja gereja. Daripada nanti remaja masjid kan bahaya kan. Jangan. Harus remaja gereja, tampil di gereja. Jangan remaja gereja tapi tampil di dugem. Salah itu, salah tempat itu. Remaja gereja, Naposo Bulung gereja, tampil di gereja dong. Baca Alkitab, kolektan singer, pemusik, guru kor, kan gitu kan. Tampil di gereja. Jangan tampil di warkop, jangan tampil di Lapu Tua, tampil di gereja. Gitu ya. Jadi itulah tampil kita bedanya. Remaja yang tampil di gereja yang terbaik. Yang terakhir, udah 30 menit juga ya. Masih tahan ya, 1 menit lagi. Kelima, bangunlah komunitas yang peduli. Bangunlah komunitas yang peduli. Jangan hanya datang ke remaja, datang ke Naposo, tapi kita tidak peduli teman kita yang lain. Bangunlah kepedulian dari hal-hal kecil. Saya punya cerita ini sebagai penutup ini. Di sebuah warung kopi, katakanlah istilah sekarang Starbucks, itu kan lebih keren ya. Starbucks, ada 2 mancanegara, wisatawan mancanegara duduk di Starbucks. Lalu datanglah seorang pemuda berpakaian necis, ganteng. Dia pesan 2 kopi, 1 kopi di sini, 1 kopi di dinding. Lalu wisatawan ini
nggak tahu apa maksudnya itu. 2 dipesan kopi, 1 di sini, 1 di dinding. Lalu tiba-tiba datang lagi 2 orang lagi masuk minum kopi di Starbucks juga. Lalu mereka katakan pesan 4, 2 di sini, 2 di dinding. Jadi datanglah pelayan kepada yang 1 kopi, 1 di dinding, dia antar 1 kopi, lalu dia tempel di dinding 1 kopi. Kepada yang 2 tadi yang pesan 2, dia antar kopi 2, lalu tempel 2 kopi di dinding. Mereka tidak tahu, penasaran, kepo, apa artinya itu? Lalu mereka bubarlah. 1 minggu kemudian mereka juga datang ke Starbucks itu. Lalu mereka pesan kopi, lalu datanglah opung-opung yang sudah lusuh, lemah, dan dia pesan kopi 1, kopi 1 di dinding. Oke, pergi dia. Lalu datang lagi 2 orang, anak muda remaja yang compang-camping pakaiannya. Lalu mereka duduk, mereka katakan pesan 2 kopi di dinding. Oke, kata pelayan. Lalu wisatawan mancanegara tadi melihat apa artinya itu, 1 kopi di dinding, 2 kopi di dinding. Lalu pelayan datang bawa kopi 1 kepada nenek tua tadi. Setelah dia letak, dia ambil kopi 1 di dinding. Lalu dia robek-robek kertas itu, buang ke tong sampah. Kemudian dia bawa kopi 2, kasih ke anak-anak yang remaja tadi. Lalu pergi dia ke dinding, dia ambil 2 kopi di dinding. Dia robek-robek, dia buang ke sampah. Artinya apa? Anak pemuda ganteng yang datang kemarin minggu yang lalu, ketika dia katakan 1 kopi di dinding, dia telah peduli kepada orang yang tidak berkecukupan. Dia menolong orang tanpa menyakiti, menolong orang tanpa merendahkan orang lain. Karena dia tidak tahu siapa yang minum kopi di dinding tadi, siapa orang yang dia tolong. Jadi kita pun remaja Napa Sebulung ini, kalau mau menolong orang lain, peduli orang lain, jangan rendahkan orang yang kau tolong, jangan hinakan orang yang kau tolong, tapi tolonglah dengan bermartabat. Itulah remaja Napa Sebulung GKP Batam yang tampil beda. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena hari ini kami belajar tampil beda, membuka ibadah triwulanan di Persekutuan Remaja dan Napa Sebulung Resort Batam. Kiranya firman ini menggugah hati kami untuk tampil beda dengan 3 langkah. Yang pertama, memutuskan rantai hidup sia-sia. Kedua, belajar mengenal Kristus. Dan yang ketiga, kami hidup keugaharian kami dengan cerdas, hidup keseharian kami dengan cerdas, sehingga kami berkata tidak untuk setiap yang tidak baik dan melakukan kepedulian, membawa kedamaian dalam kehidupan kami. Kami tampil di gerejamu melayani Engkau, kami tampil di rumah kami melayani Engkau, kami tampil di pekerjaan di sekolah kami melayani Engkau, sehingga kami orang-orang yang melakukan kasih Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Amin.